Bab 5, Bangun Datar. Pertemuan 3. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu mengurai atau dekomposisi bangun datar dengan lebih dari satu cara dengan tepat dan benar. Mari kita melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, dekomposisi bangun datar. Ayo mengamati. Indonesia memiliki banyak suku dan kebudayaan yang beragam. Salah satu kebudayaan tersebut yaitu rumah adat. Utari sedang mengamati rumah adat masyarakat Jawa. Coba amatilah gambar berikut. Selanjutnya, perhatikan percakapan berikut. Apakah kalian bisa menunjukkan bentuk-bentuk bangun datar pada rumah adat Jawa? Bisa, Bapak. Selanjutnya, ayo beraktivitas. Aktivitas 7, dekomposisi bangun datar. Alat dan bahan. Yang pertama alat tulis, dan yang kedua penggaris. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, buatlah kelompok dengan anggota 3-4 orang. Langkah kedua, perhatikan rumah adat masyarakat Jawa dengan atap kampung. Perhatikan gambar berikut. Ada rumah adat masyarakat Jawa dengan atap joglo, atap limasan, dan atap kampung. Langkah ketiga, carilah jenis bangun datar yang ada pada gambar rumah tersebut dan catatlah pada buku tulis kalian seperti pada tabel berikut. Contohnya, ini adalah bentuk bangun datar. Namanya trapesium. Banyaknya ada 2. Selanjutnya, langkah keempat. Diskusi bersama anggota kelompok. Ada berapa jenis bangun datar yang kalian peroleh? Sebutkan. Langkah kelima, presentasikan hasilnya di depan kelas dengan percaya diri. Langkah keenam, berdasarkan aktivitas yang sudah dilakukan, dapatkah kalian menyimpulkan apakah dekomposisi bangun datar itu? Selanjutnya, ayo berlatih. Kerjakan soal berikut pada buku tulis kalian. Soal nomor 1, lakukan dekomposisi berbagai macam bangun datar yang ada pada gambar berikut. Bangun datar apa saja yang kalian temukan? Ya, ada segitiga, jajar genjang, dan persegi. Yang pertama, segitiga. Ini adalah gambar bangun segitiga. Berapa banyak bangun segitiga? Ya, ada 5 bangun segitiga. Selanjutnya, jajar genjang. Ini adalah gambar bangun jajar genjang. Berapa banyak bangun jajar genjang? Ya, ada 1 bangun jajar genjang. Selanjutnya yang ketiga, persegi. Ini adalah gambar bangun persegi. Berapa banyak bangun persegi? Ya, ada 1 bangun persegi. Soal nomor 2. Lakukan dekomposisi berbagai macam bangun datar yang ada pada gambar berikut. Setelah kalian mengamati gambar di atas, apa saja bangun datar yang menyusun motif paving di atas? Lingkari setiap bangun berikut yang menyusun motif paving pada gambar. Berikut bangun datar yang menyusun motif paving di atas adalah segitiga sama sisi, persegi, trapesium, dan jajar genjang.
Selanjutnya kita lakukan uji kompetensi. Kerjakan soal berikut dengan cermat dan salin jawaban pada buku kalian. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Tentukan mana yang termasuk bangun segi banyak dan bukan segi banyak. Gambar A, B, D, F, H, I, masing-masing segi banyak. Sedangkan gambar C, E, dan G bukan segi banyak. Soal nomor 2. Berdasarkan gambar sebelumnya, tentukan mana yang termasuk bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Gambar B, F, dan I merupakan segi banyak beraturan, sedangkan gambar A, D, dan H bukan segi banyak beraturan. Soal nomor 3. Sebutkan ciri-ciri dari bangun segi banyak beraturan. Ciri-cirinya adalah sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah jumlah sudut lancip dan sudut tumpul pada bangun segi banyak tak beraturan tersebut. Yang pertama, mari kita hitung bersama banyaknya sudut lancip. 1, 2, 3, 4. Banyaknya sudut lancip sebanyak 4. Selanjutnya kita hitung sudut tumpulnya. 1, 2. Jadi, sudut tumpulnya sebanyak 2. Banyaknya sudut lancip sebanyak 4, sedangkan sudut tumpulnya sebanyak 2. Soal nomor 5. Buatlah bangun segi banyak dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bangun segi banyak beraturan dengan 10 sisi. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, B. Bangun segi banyak tak beraturan dengan 5 sisi. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, C. Bangun segi banyak beraturan dengan 5 sudut lancip. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya D. Bangun segi banyak tak beraturan dengan 3 sudut lancip dan 3 sudut tumpul. Perhatikan gambar berikut. Soal nomor 6. Budi setiap pagi hari berolahraga lari mengelilingi taman kota yang berbentuk segi 6 beraturan. Jika panjang salah satu sisi taman kota tersebut adalah 50 meter, maka berapa jarak yang ditempuh oleh Budi untuk mengelilingi taman kota tersebut? Caranya, 50 dikali 6 sama dengan 300. Jadi, jarak yang ditempuh 300 meter. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri bangun A dan B tersebut. Persamaannya adalah memiliki 4 sudut, 4 titik sudut, 4 sisi. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan membentuk sudut siku-siku. Sedangkan perbedaannya adalah bangun A, semua sisi berdekatan sama panjang. Bangun B, ada pasangan sisi yang berdekatan, tidak sama panjang. Soal nomor 8. Dapatkah dibuat segitiga siku-siku sekaligus sama kaki? Jelaskan pendapat kalian. Jawabannya dapat, seperti gambar berikut. Soal nomor 9. Dapatkah segitiga tumpul sekaligus
merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan pendapat kalian. Jawabannya tidak dapat, karena bila hal itu terjadi, berarti dalam segitiga, jumlah ukuran sudut menjadi lebih dari 180 derajat, sehingga tidak mungkin terjadi. Soal nomor 10. Mengapa jajar genjang tidak bisa dinamakan trapesium? Padahal trapesium hanya memiliki sepasang sisi sejajar. Sementara itu, jajar genjang memiliki dua pasang sisi sejajar. Jelaskan. Karena pengertian trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi berhadapan sejajar. Sedangkan jajar genjang memiliki dua pasang sisi berhadapan sejajar. Jadi, ada ciri pada trapesium yang tidak dimiliki jajar genjang. Soal nomor 11. Ciri apa saja yang menyebabkan belah ketupat tidak bisa dinamakan trapesium? Jawabannya, belah ketupat tidak memiliki ciri, memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Soal nomor 12. Buatlah minimal 4 bangun datar berbeda bentuknya, kemudian susun menjadi satu bangun datar dengan berbagai cara yang mungkin. Gabungan bangun datar berbeda bentuknya dapat disusun menjadi seperti berikut. Soal nomor 13. Buatlah suatu bangun datar tertentu yang dapat diuraikan menjadi minimal 4 bangun datar berbeda. Misalnya, bangun datar jajar genjang. Bangun datar jajar genjang dapat diuraikan menjadi seperti berikut. Soal nomor 14. Perhatikan penyusunan beberapa bangun datar, sehingga menjadi satu bangun berikut. Susun beberapa bangun datar tersebut, sehingga menjadi satu bangun datar yang berbeda dengan gambar tersebut. Berikut adalah susunannya. Soal nomor 15. Perhatikan bangun datar yang telah diuraikan menjadi beberapa bangun datar berikut. Uraikan bangun datar tersebut sehingga menjadi beberapa bangun datar yang berbeda dengan gambar tersebut. Berikut uraian dari bangun datar tersebut. Selanjutnya, mari melakukan refleksi. Pada bab ini, kalian sudah mempelajari materi bangun datar, meliputi segitiga, segi empat, dan beberapa segi banyak lainnya. Apakah kalian masih ingat? Masih adakah bagian yang terasa sulit? Jika masih ada bagian yang sulit, diskusikanlah dengan temanmu. Kalian juga bisa meminta bantuan guru agar materi yang sulit dapat kamu pahami. Apakah manfaat yang kalian peroleh setelah mempelajari tentang bangun datar? Hebat, kalian sudah menyelesaikan bab 5. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Semoga kalian dapat memahami dengan baik pembelajaran yang sudah kita bahas kali ini. Rajinlah belajar dan tetap semangat ya.